Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lautan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu saja Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Apa kabar saudara hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, saya yakin dan percaya tak akan patah semangat kita dan tak akan hilang kekuatan kita. Karena sukacita surga boleh ada bersama kita pada pagi hari ini. Sukacita surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang pujiannya dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum memulai renungan kita dalam pagi lawatan Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami kembali beraktivitas, kami mohon pertolongan-Mu kepada setiap kami yang mengikuti ibadah PLT pada hari ini. Tolong Tuhan bermurah hatilah kepada kami. Mampukan kami menangkap pesan-Mu secara khusus kepada kami, pribadi lepas pribadi. Jadikan hari ini adalah hari yang sangat diberkati karena kami mau mentaati firman-Mu. Dari awal sampai dengan akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih dan Engkau mengerjakan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema tentang kebencian. Nah, sesuatu yang sangat menarik, mungkin sering kita alami, yang mungkin sering kita berhadapan. Entah kita dibenci dengan seseorang atau kita membenci seseorang. Ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Kejadian 4 ayat 2 sampai 10. Kejadian 4 ayat 2 sampai 10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebentar, Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 2 sampai 10. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu Kain kepada Habel adiknya, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke ladang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebencian seringkali tidak datang begitu saja. Kebencian mungkin menular ketika kita mendengarkan seseorang bercerita bagaimana dia disakiti, dan kemudian dia menjadi benci kepada seseorang yang menyakiti dia. Itu bisa berubah menjadi kita pun turut berempati dan membenci orang yang diceritakan, padahal belum tentu benar, diceritakan oleh orang yang baru saja bercerita kepada kita tentang kebencian yang dia alami, tentang sakit hatinya dan kebencian yang dia alami. Kebencian itu datangnya bisa karena akar masalahnya, karena kesal, karena diperlakukan tidak adil, karena disakiti baik oleh perkataan, oleh perbuatan. Kemarahan akibat disakiti hatinya secara akumulasi menumpuk dan tidak diselesaikan, berubah menjadi kemarahan yang memuncak dan membuat kita kecewa terhadap siapa saja, terhadap orang yang terdekat, terhadap siapapun, pemerintah, terhadap guru, terhadap orang tua dan siapa saja. Tapi yang pasti akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, kekesalan dan diperlakukan tidak adil, rasa disakiti yang belum diselesaikan, itu membuat kita membenci seseorang yang mungkin menyakiti kita bertubi-tubi. Tidak mungkin orang sekali disakiti terus dia benci. Pasti diakumulasi atau berkali-kali dilakukan oleh orang itu. Itu terjadi, saya percaya, kepada kejadian Kain dan Habil. Ketika Kain memutuskan untuk membunuh Habil, sekalipun tidak diceritakan di dalam Alkitab, saya percaya mungkin sejak awal Allah melihat bagaimana, kita perhatikan ya firman Tuhan tadi, bagaimana Kain, kita perhatikan lagi Kejadian 4. Kita melihat di dalam ayat tadi yang kita baca ya, saya bisa menyimpulkan bahwa bukan hanya sekali itu saja, maaf, ini kesenggol terus.
Kejadian 4 ya. Bukan hanya sekali itu saja kejadian, yaitu kejadian di mana Habil mempersembahkan korban persembahan anak sulung, kambing dombanya, sementara Kain mempersembahkan sebagian dari hasil bumi. Bukan, ini banyak yang menyimpulkan salah, apakah karena kita mempersembahkan kambing domba, terus sementara seorang petani mempersembahkan hasil tanamannya itu kalah level dibanding kambing domba atau lemak-lemak atau persembahan yang berbeda dengan yang lain. Bukan, saya percaya bukan karena itu. Itu lebih daripada sikap hati daripada Kain dan sikap hati daripada Habil itu sendiri. Itu yang pertama. Selain sikap hati mereka yang mempersembahkan, ini juga karena kedaulatan Allah. Allah bagaimana mau menerima apakah persembahan Kain atau persembahan Habil. Persembahan Kain yang di sini dikatakan persembahan yang sebagian diindahkannya, lebih diindahkan persembahan Habil yang seluruh lemak-lemak dari kambing domba sulung misalnya ya, seperti itu. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa Kain ini sejak awalnya hatinya memang tidak baik. Itu sudah terakumulasi sampai mungkin puncaknya ketika persembahan itu tidak diterima, persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Coba perhatikan ayat 7. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan begini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya kan? Kalau orang berbuat baik, bukankah dia mengucap syukur? Harusnya dia bersuka cita, harusnya dia bersyukur mempersembahkan apa yang dia miliki. Tetapi ketika Allah berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dengan kata lain mungkin Kain terpaksa memberikan persembahannya. Terus selanjutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kisah tentang Kain dan Habil ini bukan kisah tentang Allah yang tidak adil, hanya menerima persembahan Habil. Bukan. Tapi ini kisah mengenai bagaimana seseorang sudah memupuk kebencian mungkin sejak awal dia merasa tidak adil, sekalipun mungkin keadilan ada di sekitarnya. Seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil, padahal bukan karena kita diperlakukan secara tidak seimbang, tapi kenyataannya kita harus survive terhadap keadaan kita. Mungkin kadang kita berkata, mengapa saya sering melayani Tuhan, saya selalu memberikan persembahan, tetapi Allah tidak berpihak kepada saya. Padahal Allah berpihak kepada kita. Kita berkata Allah tidak berpihak kepada kita karena mungkin kita belum diberkati seperti orang lain. Kita merasa itu tidak adil. Bukan. Intinya adalah kebencian itu timbul ketika kita tidak menyelesaikan satu persatu masalah kekesalan, masalah kekecewaan, masalah sakit hati, masalah kemarahan yang terakumulasi sehingga kita menjadi pada satu titik kita membenci, dan bahkan ketika mendengar nama orang yang kita benci itu hati kita sudah terluka, hati kita sudah kesal dan marah. Itu sering terjadi, dan saya tidak berkata ini hanya untuk orang yang gak Kristen. Ini terjadi juga pada kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kebencian yang tidak diselesaikan, apakah kita akan menjadi sikap kita, respon kita adalah membalas? Ketika pembalasan itu kita lakukan, saya percaya itu tidak menyelesaikan masalah kita. Ketika kita membalas rasa sakit hati kita, rasa benci kita pada seseorang dengan sikap yang sama-sama menyakiti, mungkin kita lebih sakit kita balas, mungkin kita difitnah, kita fitnah dia 10 kali lipat. Kita disakiti, kita sakiti dia 10 kali lipat mungkin. Apakah itu menyelesaikan permasalahan? Saya pastikan tidak bisa. Bahkan lebih hancur lagi, lebih rusak lagi hidup kita, lebih terikat kepada ikatan kebencian, lingkaran setan yang terus-menerus mengikuti kita. Sebagai contoh, yang sering kita lihat seperti film action misalnya. Bapak Ibu Saudara suka film action, khususnya film kungfu.
film silat ya, zaman dulu saya sering waktu kecil sering lihat film silat dan saya senang sekali. Tapi satu hal yang saya tandai dalam film action atau film kungfu itu apa? Balas dendam karena sakit hati. Mungkin papanya disakiti, anaknya balas dendam, menyakiti. Mulai dari nyakiti orang yang membunuh papanya, kemudian keturunannya turut menyakiti. Tapi kemudian yang disakiti, nih filmnya itu ceritanya seperti ini. Sang anak melihat dari balik pintu bapaknya dibunuh. Kemudian dia ingat wajah yang membunuh, ya kan? Terus kemudian sampai besar dia belajar kungfu, dia balas dendam. Kemudian yang dibalas itu dibantai sama dia. Ada lagi yang ngintip, anaknya si pembunuh tadi. Kemudian balik membalas, membunuh keturunannya sampai kapan? Tidak ada berhentinya, lingkaran setan. Karena kebencian itu efeknya lingkaran setan. Saya berani pastikan seseorang yang masih memiliki kebencian itu harus menyelesaikan satu persatu. Jangan sampai di dalam titik kebencian itu timbul. Bahkan mulai dari ketika kekesalan, ketidakadilan, kita mengalami sakit hati, mengalami kemarahan, sekecil apapun itu selesaikan. Nah, saya akan memberikan 4 tips sebelum saya lebih lanjut, yaitu begini, untuk menyelesaikan kebencian. Satu harus mau mengampuni. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 22, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 7 kali 70? Enggak, Tuhan bilang 7 kali 70 kali 70 kali 70. Pokoknya intinya bukan 70 kali 70 itu dihitung berapa ratus, bukan ya. Tetapi unlimited, tidak terbatas. Pengampunan itu tidak terbatas. Ya, itu yang pertama. Bagaimana? Yang kedua mendoakan. Doakan orang yang engkau benci. Doakan orang yang engkau mungkin belum dibenci ya. Doakan orang yang menyakitimu. Yang ketiga, mulailah dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Mengampuni, mendoakan, memulai dari diri kita sendiri. Misalnya ketika kita disakiti seseorang, mari terus berbuat baik pada orang itu. Memang kelihatannya gampang, tapi ini sulit. Tapi saya percaya ini bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan ketika kita disakiti seseorang atau orang menyakiti atau orang berbuat jahat sama kita, kita justru berbuat baik sama dia. Itu sama dengan meletakkan bara api di kepala orang itu. Kita tetap berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita, menyapa dia, menolong dia pada saat dia dibutuhkan. Tetap mengasihi dengan tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai penutup yang terakhir, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 12. Kalau kita berkata, aduh aku udah lakuin semua itu, aku berusaha untuk mengampuni. Coba saya tanyakan, engkau berusaha untuk mengampuni tidak bisa atau tidak mau? Atau engkau sudah mau mengampuni tapi sulit? Beda ya. Orang mau mengampuni tapi sulit mengampuni. Atau sama sekali engkau berpikir, no, pokoknya aku sakit hati, aku harus balas. Aku tidak mau mengampuni dia. Beda ya saudara. Tetapi orang yang mau berusaha mengampuni, Tuhan pasti tolong. Nah, sekarang saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 12. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini dikatakan kalau 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 12 mengatakan bahwa kalau seseorang tidak bisa mengampuni saudaranya, antara saudara seiman, apalagi juga saudara kandung, itu dikatakan dia berada di dalam kegelapan. Ia tidak berada di dalam terang. Dan saya katakan, ketika seseorang tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan ketika disakitin,
Dan dia terus memupuk, mengakumulasi sakit hatinya, kemarahannya, kekesalannya. Itu terus menerus tanpa mau mengampuni dan merelakan hak untuk membenci. Iya, saya katakan membenci itu hak. Tetapi saya katakan ketika engkau mau melepaskan kebencian, engkau akan dipulihkan. Kalau tidak, seperti firman Tuhan 1 Yohanes 2:9, engkau berada di dalam kegelapan. Dan satu-satunya jalan ketika engkau berada dalam kegelapan, engkau harus bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Bertobat dan dipulihkan. Berpindah dari dalam gelap menuju terang. Bagaimana caranya? Minta Tuhan memulihkan engkau. Saudara, ini firman Tuhan ayat 12 mengatakan begini. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Karena nama Yesus, dosa kita diampuni. Sekalipun kita ini siapa? Kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi karena nama Yesus kita diampuni. Yesus sudah menanggung sakit hati, dikhianati, disakiti, dicerca, bahkan diperlakukan tidak adil. Kalau mau ngomong benci, Yesus berhak membenci manusia yang menyakiti dia. Tapi dia melepaskan pengampunan. Yesus melepaskan hak untuk membenci. Dia mau memikul rasa sakit, dikhianati, diperlakukan tidak adil. Dia boleh marah tapi dia memilih tidak marah. Dia memilih mengampuni. Karena itu satu-satunya jalan bagi engkau yang sampai hari ini berkata, aku tidak bisa mengampuni. Satu-satunya jalan adalah bertobat. Minta ampun, minta Tuhan ubahkan hatimu menjadi hati yang baru. Berpindah dari gelap ke dalam terang supaya engkau dipulihkan dan mampu melepaskan pengampunan dan kebencian itu tidak ada di dalam dirimu. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, ketika kita ada di dalam kegelapan. Seperti yang tadi kita baca, orang berada dalam kegelapan tidak tahu kemana melangkah. Ke kiri kanan muka belakang semuanya serba gelap dan menakutkan. Saya pastikan ketika engkau tetap hidup dalam kebencian, hidupmu itu akan terus menerus seperti lingkaran setan. Menakutkan karena engkau tidak akan ada damai sejahtera. Semuanya serba gelap dan menakutkan. Karena itu mari tanggalkan kebencian dan minta Roh Kudus memulihkan hatimu. Engkau pasti bisa karena Yesus pun sanggup melakukannya. Kalau engkau anak-anak Allah, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pun memiliki kualitas anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang mampu melepaskan kebencian dan memikul salib. Yaitu mau menderita. Mungkin gak lama, saya percaya gak lama. Yesus aja menderita 3 hari di atas kayu salib. Penderitaan kita berapa lama? Penderitaan apa? Penderitaan karena tinggal dalam kemarahan dan dalam kebencian. Biarlah firman Tuhan hari ini mampu mengawali kita hari ini. Untuk hidup penuh dengan kebebasan. Free for love. Free untuk melepaskan hari-hari di depan dengan indahnya. Karena kita tidak lagi memiliki kebencian kepada siapapun. Amin. Baiklah. Sebelum saya tutup dalam doa, saya akan memberikan warta. Pertama, VIP seperti biasa hari Kamis ini pukul 19.30 online. Silakan diikuti di GBI Batu Penjuru official YouTube kita. Kemudian hari Jumat ada ibadah WBI kaum wanita. Silakan bersiap-siap Jumat ini pukul 3:30 sore ibadah WBI di gereja onsite. Dan kemudian hari Sabtu ada ibadah BBK bagi kaum bapak pukul 6 malam. Silakan memantau di dalam grup masing-masing grup BBK kaum bapak. BBK kita kali ini ada di rumah siapa, di mana kita pantau di dalam grup BBK ya, grup kaum bapak. Dan bagi anak-anak muda, kaum youth, anak muda, pada pukul 5 sore ada fellowship yang kita sebut dengan hangout with youth.
Dengan anak-anak muda yang merasa berjiwa muda dan masih muda, ikuti pukul 5 sore di rumah Bapak Gembala ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih tahu anak-anaknya yang hari ini mungkin tidak tahu. Pukul 5 sore hari Sabtu ada ibadah atau fellowship youth pukul 5 sore. Demikianlah firman Tuhan hari ini dan warta yang tidak saya sampaikan. Mari kita satukan hati berdoa, mengucap syukur untuk firman yang kita baru renungkan, dan kita akan mengawali hari ini, melanjutkan hari ini dengan penuh kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami bersama-sama renungkan hari ini. Tolong kami ya Bapa, agar kami mampu melepaskan kemarahan, kekesalan, sakit hati yang mungkin saat ini sedang dan masih kami pegang. Di mana kami mungkin memiliki hak untuk memberikan, untuk membenci orang yang menyakiti kami. Tapi kami mau Tuhan memberikan pengampunan. Kami mau belajar mendoakan orang yang menyakiti kami. Kami mau memulai dari diri kami sendiri, yaitu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kami. Kami tahu secara teori hari ini sulit, tapi kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hidup di dalam diri kami, yang memampukan kami untuk melalui kesulitan demi kesulitan dalam hidup kami ketika kami disakiti. Tolong kami Bapa, ampuni kami apabila sampai dengan hari ini kami sulit mengampuni. Sampai dengan hari ini ampuni kami ketika kami masih membenci orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau memandang salib-Mu Yesus, Engkau yang pernah disakiti, Engkau sanggup mengampuni, dan kami ini anak-anak-Mu ya Allah. Kami pun sanggup mengampuni karena Allah di pihak kami, karena Roh Kudus menolong kami untuk mengampuni. Biarlah anak-anak-Mu hari ini yang mengikuti ibadah PLT boleh diberikan kekuatan melalui hari ini dengan sukses, dengan cemerlang, dengan semuanya sangat diberkati karena kami bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Satu persatu hamba turunkan berkat untuk mereka. Berikan kesehatan, berikan kesuksesan dalam belajar, berikan kesuksesan dalam pekerjaan, berikan kesuksesan dalam rumah tangga kita, berikan segala apa yang baik, memberkati kami dan keluarga kami. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.